program pokok PKK menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, PKK, dan seluruh unsur masyarakat mampu mewujudkan perubahan yang nyata. Alhamdulillah, semua program PKK itu dia bersinergi dengan program pemerintah yang ada di pusat sampai di desa. Keinginan begitu, seluruh ada lomba desa, ada lomba PKK itu. Sehingga desa itu bisa berubah. Kalau cuma bikin PKK saja, lomba desa tidak ada di situ, maka tidak ada masalah. Saya juga berharap Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, beserta seluruh masyarakat di desa Sanapi agar sehat walafiat. Semua harus sehat. Biar doi banyak. Tapi kalau tak sehat, bupati Purusaki bikin apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Jadi harus sehat. Kalau sehat, tentunya ada program-program pemerintah, terutama PKK. Jadi kalau mengenai tadi, betul PKK ini membangun gotong royong. Jadi Pak Presiden Prabowo, program itu lebih banyak membangun ekonomi kerakyatan, melalui gotong royong. Ucapan tadi sampaikan partisipatif dari masyarakat. Jalan yang indah dan menyenangkan. Nun jauh di sana, desa Sanapi Mamin menebarkan senyuman. Bersukacita menyambut kami tim penilai, berharap untuk meraih juara. Amin. Juara 1. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Tengah yang selalu setia sejak pagi hingga saat ini. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ibu Wakil Ketua Bidang sekaligus sebagai Ketua Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKK. Saya sapa dengan hormat Nyonya Mutmainah Bahari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Segenap pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Pulau Gebe yang selalu setia sejak dari persiapan hingga pada saat ini tetap segar bugar, dan saya sangat terharu dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena mereka ini adalah perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan cerdas. Mereka adalah pengurus atau kader PKK sepanjang masa. Sejak dari tahun 2007 saya sebagai kader PKK sampai hari ini saya masih melihat mereka begitu tulus pengabdiannya dalam melaksanakan program PKK itu sendiri, khususnya dalam wilayah Kecamatan Pulau Gebe. Di mana-mana di desa-desa ketika saya turun selalu ada saja mereka itu. Mudah-mudahan sehat selalu dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh. Ketua tim penggerak PKK Desa Sanapi Mamin yang juga sangat cerdas dan luar biasa. Semoga juga sehat selalu. Bapak Kepala Desa selaku Ketua Dewan Pembina tim penggerak PKK Desa Sanapi Mamin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya segenap pengurus tim penggerak PKK Desa Mamin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah wa syukrillah, sejak pagi hingga saat ini orang semua berhimpun di tempat ini dalam rangka untuk kita menghadiri dan mensukseskan penilaian lomba 10 program pokok PKK tingkat Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan di Desa Mamin. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dapat meningkatkan silaturahim di antara sesama kita untuk selalu mengarah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, dan juga meningkatkan sinergitas di antara kita untuk meningkatkan dan mensukseskan 10 program pokok PKK di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah kami melaksanakan penilaian di mana kami turun langsung wawancara dengan sekretariat maupun
Pokja 1 dan 2, dan setelah itu kami buktikan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana implementasi di lapangan. Maka pada kesempatan ini adalah penyampaian evaluasi dari kami. Kenapa harus evaluasi? Karena evaluasi itu adalah suatu cara untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan tanpa evaluasi maka tidak ada tindak lanjut dan perubahan. Perlu adanya evaluasi agar ada tindak lanjut dan perubahan ke arah yang lebih maju, yang insya Allah akan ikut lomba pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat Provinsi Maluku Utara mewakili Kabupaten Samarinda Tengah. Sejak saya masuk di Desa Mamin, saya melihat bahwa begitu indah dan menyenangkan suasana yang ada di Desa Mamin ini. Masyarakatnya ramah tamah dan luar biasa, bekerja keras dalam rangka mempersiapkan lomba ini. Sampai-sampai saya melihat bahwa ini nuansanya bukan nuansa kabupaten loh, tapi ini adalah nuansa provinsi, ya. Apalagi kita lihat ini tempat sebuah ini yang begitu panjang baru pernah terjadi, ya, baru pernah terjadi. Ya, kemudian dengan adanya dekorasi yang ada, ya, kita lihat samping kiri dan samping kanan ini adalah dapur hidup dan toga. Dalam artian bahwa kita sebagai manusia, bagaimana kita berupaya untuk menyatakan rasa indah yang bermanfaat dalam berbagai bentuk. Jadi apa yang didekorasikan ini menjadi sesuatu yang indah dipandang mata, juga merupakan sesuatu yang bermanfaat. Dan ini adalah salah satu daripada program kerja keras daripada tim penggerak PKK. Rica, Toma, dan lain sebagainya itu selain dapat dikonsumsi, juga bisa membuat sesuatu yang indah dipandang mata. Kemudian juga toga, ya. Terus walaupun ini adalah bagian daripada Pokja 3, tapi karena kami dari kesekretariatan bisa melihat itu merupakan suatu kesiapan yang sangat luar biasa dari tim penggerak PKK desa. Sepanjang jalan saya melihat semua rumah yang ada itu punya dapur hidup dan punya toga. Kemudian yang lebih luar biasa itu papan-papan dasawisma yang terpampang di depan ketua-ketua dasawisma. Kemudian papan struktur daripada Pokja masing-masing itu juga terpampang di depan ketua-ketua Pokja. Padahal tadi itu saya rasa pesimis. Loh, kenapa tidak ada papan struktur yang ada di tiap Pokja? Ternyata ketika saya turun di lapangan sangat luar biasa. Ya, jadi pada kesempatan ini saya membawahi 3, yaitu kelembagaan dan kesekretariatan, kemudian Pokja 1 dan Pokja 2. Untuk kelembagaan dan kesekretariatan sudah luar biasa, karena memang lomba 10 program pokok PKK ini bukan merupakan hal yang baru, tapi ini sudah dilaksanakan sejak lama. Saya bayangkan sejak tahun 90-an saja saya sudah pernah jadi kader PKK masih kecamatan di Weda. Itu sudah dilaksanakan sampai orang rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Oke, jalan. Kita baru saja
dari tempat Bina Keluarga Lansia alias BKL. Dan sekarang kita menuju ke Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan kelompok pengajian. Memang. Marilah hai semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera. Pokja 2 menuju ke Taman Baca Faknon Faraman, Desa Sanafi Mamin, Kecamatan Pulau Gebe. Pokja 2? Yes. Pokja 2? Yes. Pokja 2? Menang. Cantik ya? Oh itu baca apa? Coba baca lah. Ibu mau dengar kan? Apa ini dia cerita apa buku nih? Coba baca. Fajri baca. Baca. Di depan. Depan Baca, saja. Depan. baca. Depan ini. Depan saja. Baca. Suara besar. Coba. Oh dia pintar anak gagak kong. Nah ini. A. Ibu. Pada pintar. Ya sekarang kita menuju ke kelompok pengajian Majelis Taklim Tim Penggerak PKK Desa Sanafi Mamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna
taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya karim. Ta'awud dapat ya. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ibu-ibu dorang di kelompok majelis taklim ini dorang kegiatan untuk jadi kalau dilaksanakan dalam 1 minggu 2 kali ya, 2 kali berarti di hari apa? Senin dan hari Jumat sambil arisan, dan apabila ada kedukaan ada jempitan toh. Nah, jadi kalau boleh setiap dalam 1 minggu itu 2 kali toh. Jadi 1 kali misalnya ada yang belajar membaca, ada yang tadarus. Berarti malam 1 hari itu ada terbagi 2 kelompok. Kelompok yang belajar dan kelompok yang tadarus. Tadarus terus menerus sampai hatam, baca 2 hatam, lanjut lagi ulang terus. Maksudnya orang habiskan orang sisa-sisa hidup ini, orang melakukan barang yang baik toh, orang beribadah kepada Allah. Dan itu bukan hanya di kelompok pengajian ini saja, tapi kelompok pengajian ini bisa mengajak kepada ada yang tara masuk di dalam kelompok pengajian, undang orang supaya orang masuk toh. Jangan orang kasih biarkan pada begitu. Tunggu ini kasih kepada menjadi apa, tak boleh toh. Orang sama-sama saling mengajak untuk mengarah pada kebaikan dan saling mengajak untuk mencegah pada kemungkaran. Orang peumur kan tuh tahu toh dosa siapa yang diantara orang bukan siapa yang dipanggil oleh Allah lebih dulu. Jadi orang manfaatkan tuh sisa-sisa hidup ini, orang mentadaruskan Al-Quran, karena itu dia akan membantu orang di alam barzah atau di alam kubur. Jadi kalau boleh misalnya orang laksanakan dalam 1 waktu itu orang laksanakan macam 2-3 kegiatan. Jadi orang laksanakan tong berkumpul setiap hari Senin. Hari Senin itu sambil tong tadarusan Al-Quran, kemudian ada yang belajar baca, tong isi dengan salawat sedikit, orang zikir sedikit toh. Jadi tong mulai dengan zikir, kemudian salawat, kemudian yang belajar, yang tadarus. Kemudian kalau ada teman-teman atau ada keluarga di sini yang berduka, ibu-ibu majelis taklim baku panggil sudah kombi yasinan toh, baca yasin di rumah duka itu. Kemudian jangan lupa panggil ada ustadz atau ustadz dong datang untuk berikan ceramah barang 1-2 menit. Jadi dalam 1 waktu yang orang laksanakan itu bisa ada beberapa kegiatan yang orang lewatkan, yang orang lakukan. Jadi tong zikir ke muka, zikir pada 1-2 kali, tong salawat, kemudian setelah salawat yang belajar bisa belajar, yang tadarus. Kemudian tong tadarus itu tong saling baku kontrol karena baku perbaiki. Ada yang kadang-kadang tong baca cepat-cepat. Kemudian panggil orang yang lebih mengerti tentang tajwid, sehingga begitu mau tadarus dia ikuti sambil dia langsung ketika salah baca dia langsung perbaiki tajwidnya, mahrajnya, toh karena Al-Quran ini kan bahasa Arab ini salah ucap dia merubah arti. Kalau kau baca a dia merubah arti. Toh contoh kolbun, kalau kolbun hati, kalau kalbun anjing. Jadi dia perbedaan mat yang harus tong tahan dan tong tertahan itu dia merubah arti. Dia berbeda dengan tong bahasa daerah ini tong robas sesuai tong logat, tapi dia arti pun sama. Macam tong punya fan puah, orang petani yana puah. Toh padahal sama saja di arti nanti begitu. Tapi kalau bahasa Al-Quran terada, kalau tong salah ucap dia merubah arti. Jadi setiap tadarus
tuh ada ibu-ibu sini atau ada guru-guru agama sini yang mengerti, undang padong lah dong ikut mau kita darus tuh sambil dorang perbaiki mau maharijil huruf, dapat tajwid, dapat cara baca. Kemudian lagi mungkin dong ada ceramah-ceramah singkat. Kemudian salah satu program unggulan, program yang paling penting juga dalam Pogja 1 itu adalah rukun kematian. Rukun kematian itu bagaimana orang pelayanan terhadap jenazah atau orang yang meninggal. Jadi hari ini saya lihat ada alat-alat itu, bahan-bahan itu berarti ada praktek menghafani dan memandikan ya. Tapi mungkin kita punya waktu hanya sedikit, jadi menghafani saja apa? Bisa? Bisa. Menghafani saja. Coba langsung saja. Kita ada terdiri dari 5 lapis. Oh, 5 lapis ini lapisan pertama dari ujung kaki dengan ujung kepala. Lapisan kedua dari dada sampai ke mata kaki. Lapisan ketiga dari pusat sampai ke lutut. Sama dengan kepala. Kepala di kiblat.
وتوب علينا توبة نصوحا. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Sayanglah